Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera buat mahasiswa saya sekalian dan mungkin subscriber saya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai tambahan penjelasan PJJ, pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Sebelumnya topik ini sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya dan saat ini saya membuat topik ini sebagai tambahan penjelas jika memang dalam pertemuan sebelumnya memang masih ada yang kurang jelas atau belum jelas. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja, dan saran saya sebelum menonton penjelasan saya, mahasiswa sekalian melihat video ini secara utuh ya, kalau bisa secara utuh agar tidak salah mengerti atau salah paham. Oke, selamat menonton dan selamat belajar. Oke, jadi topik bahasan malam ini adalah tentang neraca lajur ya. Sebelum neraca lajur, saya lebih jauh menuju neraca lajur, saya ingatkan mengenai saldo normal. Karena di semester 1 itu bener-bener biasanya kalau misalnya basicnya SMA-nya dari IPS sih mungkin gak ada masalah, atau mungkin dari SMK jurusan akuntansi. Tapi kalau misalnya non IPS, misalnya dari jurusan IPA atau dari SMK selain jurusan tata buku atau akuntansi, itu biasanya agak riweh. Saya jelasin sekilas lagi. Ini adalah bagian dari neraca. Ada aset yang terdiri dari aktiva lancar ini, dan aktiva tetap. Ada kewajiban, habis itu ada ekuitas, ada pendapatan. Ini prinsipnya ini kan kemarin persamaan dasar akuntansinya adalah harta atau aset sama dengan utang atau liability, utang tambah modal. Ini equity. Oke. Nah, jadi ini prinsipnya, harta atau aset sama dengan utang tambah modal. Nah, kemudian untuk peletakan jurnalnya, ini semua yang menjadi bagian dari aset jika bertambah, angkanya bertambah, maka posisinya di debit, dan jika berkurang posisinya di kredit. Nah, untuk kewajiban atau liability atau hutang juga sama, ada bagian dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka panjang dan jangka pendek ini biasanya pembedanya dari waktu ya. Kalau misalnya utang jangka pendek itu biasanya antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian kalau misalnya jangka panjang itu di atas 3 tahun, kadang-kadang juga ada 5 tahun. Gitu. Kemudian kalau misalnya posisinya di jurnal, jika hutangnya bertambah maka dia berada di kredit, dan jika berkurang berada di debit. Kemudian ekuitas atau modal, jika ada penyetoran modal atau ekuitas maka posisinya dia bertambah di kredit, dan berkurang di debit. Dan pendapatan juga bertambah di kredit dan berkurang di debit. Ada pendapatan, ada biaya atau beban. Nah, biaya atau beban juga sama. Biaya atau beban itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oke, sekian dulu untuk yang jurnal umumnya. Nah, sekarang misalnya gini ya, saya kasih contoh satu deh. Ada pembelian tunai senilai 100.000 berupa barang dagangan. Means jurnalnya di sini kan dia pembelian membeli pembelian tunai barang dagangan senilai 100.000. Nah,
itu berarti dia mengeluarkan uang. Nah, kalau mengeluarkan uang berarti lihat nih, kas. Kas kalau misalnya dia kasnya bertambah atau berkurang tuh. Kalau dia mengeluarkan uang berarti kan dia berkurang kasnya. Berarti kas berkurang, berarti kasnya ada di kredit. Ini kas. Kemudian ini ada barang dagangan. Barang dagangan itu dia bertambah. Ini kalau misalnya dalam kasusnya perusahaan dagang, barang perusahaan dagang. Perusahaan dagang, sehingga di sini jurnalnya yang bertambah adalah persediaan. Nilainya 100.000. Oke. Juga nanti soal-soal lainnya kalau misalnya berkaitan dengan hutang, piutang, nanti tinggal dilihat aja logikanya aja, ini sebenarnya logika. Nanti kalau misalnya sampai ini ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita lanjutkan ke neraca. Proses pembuatan neraca. Nah, ini PPT-nya ada PPT pertemuan kelima. Ini ya judulnya ya, yang nanti masuk saya pertemuan kelima. Di sini menjelas tentang membuat jurnal. Bentuk jurnal saya bahas semua karena biar cepat. Tujuan kita adalah membuat neraca lajur. Nah, oke, di sini ada contoh membuat jurnal ya. Jurnal. Nah, contohnya ini di sini di slide yang ke-9. Oke, slide ke-9. Lihat. Pada tanggal 5 Januari 2002 perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Itu berarti jurnalnya lihat nih. Kasnya berkurang di kredit dan kendaraan bertambah di debit. Kenapa kok kendaraan bertambah? Karena kendaraan merupakan bagian dari aset. Dan kendaraan merupakan aset tetap. Oke. Jadi di sini posisinya debit bertambah 150 juta, berkurang kasnya 150 juta. Nah, di sini ada buku besar. Ini kayak buku besar pembantu ya. Nah, nanti buku besar ini dikelompokkan yang menjadi bagian kas-kas, kemudian aset-aset, hutang-hutang, piutang-piutang. Nah, ini nanti yang akan menjadi cikal bakal dalam pembuatan neraca. Oke. Ini dulu saja, nanti contoh-contohnya ini bisa kalian lihat sendiri. Mungkin teman-teman yang nggak punya PowerPoint ini bisa minta ke saya. Atau juga bisa browsing. Ini saya juga dapat dari internet kalau nggak salah. Apa dari teman saya, lupa saya. Ini zaman saya dulu kuliah S2 malah. Cari jurnal gini. Nah, ini jurnal. Nah, buku besar. Lihat nih. Buku besar. Di sini ada buku besar tipe sederhana ya, tipe T. Karena bentuknya seperti T. Di sini kiri ini debit, di sini kredit. Nanti angka-angka selisih dari, kita ambil contoh satu, kas, antara kas dan kredit, ini debit dan kreditnya, ini nanti ada selisih. Nah, selisihnya itu nanti yang kita masukkan ke neraca. Jadi lihat 500 juta tambah 8 juta terus dikurangi sama 150 tambah 1 juta tambah 750 ribu. Ini totalnya berapa? Nanti didapatkan ini sekitar 300 jutaan kayaknya. 300 jutaan sekian, 338 berapa lupa. Nah, ini nanti, nah itu yang dimasukkan ke neraca. Begitu juga dengan modal. Modalnya tidak ada penyesuaian di sini. Nah, nanti kita jadikan ke neraca. Nah, neraca saldo. Nah, ini masuk nih kas. Jumlahnya 356.250. 356.250 dari mana? 356.250 itu tadi ya dari ini. Dari ini, buku besar ini. Jadi selisih antara debit dan kreditnya ini. Nanti jadi masukkan ke neraca saldo. Oke. Turun sampai bawah. Piutang, kendaraan, bla 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 dimasukkan semua. Ini neraca saldo. Anggitan tadi ya. Ini neraca lajur atau worksheet. Biasanya dulu kenapa saya mengerti ini
ketika lulus S1 baru mengerti logika berpikirnya. Ya saya nggak berharap teman-teman sekalian mengerti waktu pas sudah kerja ya. Tapi memang biasanya kalau udah kerja itu lebih jalan nalarnya. Kalau memahami ini, kalau misalnya masih kuliah memahami ini juga bagus juga, sangat bagus gitu. Oke. Jadi neraca laju terdiri dari 5, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, terus neraca saldo telah disesuaikan atau NSD, terus laporan laba rugi dan neraca. Nih, neraca itu merupakan nanti terakhirnya merupakan laporan keuangan. Jadi outputnya itu laporan keuangan sebenarnya. Oke, neraca saldo trial balance, saldo disesuaikan. Nah, ini menggunakan contoh yang lainnya teman-teman ya. Jadi angkanya sama tadi. Kalau misalnya tadi dari logikanya ini itu tadi angka-angka yang ada di sini ini sebenarnya didapatkan tadi dari proses ini, tapi ini sudah angka jadi kalian nggak usah lihat lagi. Ini cuman saya mau mengejarkan tentang neraca lajurnya. Ini ada K sampai dengan beban rupa-rupa. Ada 16 akun. Jumlahnya, nah jumlah kiri ini dan kanan ini pasti balance. Oke. Selanjutnya, next adalah di sini penyesuaian per 31 Desember 2009. Penyesuaiannya ada 6 poin. Dimulai dari piutang masih harus diterima 500.000, perlengkapan yang 190.000, terus bla 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 bla. Oke, langsung aja kita lihat perhitungannya. Di sini kelihatan nggak? Oke. Di sini piutang ada tadi penyesuaiannya 500.000. Langsung aja ditulis 500.000. Karena piutang yang masih harus diterima sebesar Rp500.000. Nah, itu berarti langsung aja penyesuaiannya. Nah, jumlah buat misalnya piutang usaha dan pendapatan jasa. Karena ini perusahaan jasa ya, 500.000. Selanjutnya, perlengkapan yang tersisa 760.000. Oke, perlengkapan yang tersisa 760.000. Untuk membuat penyesuaian perlengkapan yang dibukukan itu adalah yang habis terpakai, teman-teman. Nah, kita lihat lagi nih dari neraca saldonya. Nih, perlengkapan ada 2 juta. Nah, karena tadi dia ada penyesuaian, catatan untuk perlengkapan yang ditulis itu adalah yang habis terpakai. Jadi tersisa 760.000, itu berarti tadi dari neraca saldonya 2 juta dikurangi dengan 760.000. Oke, saya rasa jelas. Jurnalnya seperti apa? Seperti ini, beban perlengkapan dan perlengkapan. Nah, lihat perlengkapan berkurang di kredit. Beban perlengkapan, beban dan biaya biasanya ditulis di debit. Jadi ini yang habis terpakai, teman-teman. Ini adalah yang habis terpakai. Oke, selanjutnya next. Pada tanggal 1 November 2009 perusahaan membayar asuransi 600.000 untuk 1 tahun. 600.000 1 tahun. Kemarin sudah saya jelasin di pertemuan sebelumnya. Ini dicari sebulannya. Oke, November. Karena dimulai tanggal 1 November, itu berarti bulan November juga dihitung. November, Desember. It means ada 2 bulan. 2 bulan. Nah, berarti 100.000. Berarti yang bisa diakui sebagai beban, sebagai beban yang sudah berjalan, itu yang adalah beban yang sudah berjalan. Jadi 100.000. Jadi 600 bagi 12 kan dapatnya 50.000 dari sebulan. Nah, berarti ini sudah berjalan November, Desember. Kan ini kan tanggal penyesuaian per 30 Desember 2009. Itu berarti adalah 2 bulan. Oke. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2009 diterima pembayaran sewa sebesar 360.000 untuk 1 tahun. Oke, 360.000 untuk 1 tahun. Ini per bulannya dapatnya sekitar berapa ini? 50.000. No. 12. Berarti
30.000 ya. Ya 30.000. Oke. Nih, bulannya Agustus. Agustus karena dia dimulai tanggal 1, ingat tanggalnya ya. Kalau ini tanggal 1 berarti bulannya Agustus juga dimasukin. Biasanya kalau ujian atau kuis ini karena masalah bulan tuh bisa salah karena tergesa-gesa oleh waktu. Oke, 360.000. Hitung Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. It means ada 5 bulan. 5 bulan berarti 30.000 kali 5 dapatnya 150.000. Nah, jurnalnya seperti ini. Sewa diterima di muka dan pendapatan sewa. Kenapa pendapatan sewa? Pendapatan tadi ingat, pendapatan itu bertambah. Saya ulangi, pendapatan bertambah di kredit. Lihat nih. Pendapatan bertambah di kredit. Oke, selanjutnya penyesuaiannya upah yang belum dibayarkan sebesar 250.000. Upah yang belum dibayarkan sebesar 250.000 berarti itu dia punya utang gaji atau beban upah. Nah, maka ditulis beban upah. Ini juga penyesuaiannya demikian. Selanjutnya aktivitas tetap yang belum dinyusun sebesar 50.000. Nah, tulis saja berarti beban penyusutan sama akumulasi penyusutan sebesar 50.000. Oke, seperti inilah jurnalnya. Jurnal penyesuaian atau AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti kalau misalnya di tengah jalan kalian ada yang kurang paham, nanti bisa tanyakan saya melalui Japri atau tulis kolom komentar. Oke. Tadi ini sudah, jadi penyesuaiannya ada 6 poin. Mulai dari piutang, pendapatan jasa, nomor 2 beban perlengkapan dan perlengkapan, kemudian yang ketiga beban asuransi dan asuransi dibayar di muka, 4 sewa diterima di muka dan pendapatan sewa, 5 beban upah dan hutang gaji, dan yang keenam beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Next. Ini bentuknya neraca lajur. Oke. Nah, saya jelasin nih. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian, kemudian NSD, biasanya kalau SMA nulisnya NSD, atau neraca saldo disesuaikan, kemudian laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah neraca. Nah, ini merupakan bagian dari proses pembuatan laporan keuangan, teman-teman. Oke. Jadi neraca saldo ini angkanya kita pindah ke sini. Ini tadi yang ada di poin soal. Nih. Ini ya, sama semua, tidak diganti, tidak dikurangi. Oke, wait. Jumlahnya sekian. Ntar dulu. Oke. Nah, jumlahnya sama kan? Debit kreditnya. Oke. 42.600. Selanjutnya pindah tadi yang dari jurnal penyesuaian yang tadi di poin ini ke dalam ini. Oke. Pindah. Nah, langsung aja jebret. Nah, ketika dipindah ada piutang perlengkapannya yang kalian tinggal memindahkan tadi dari poin-poin jurnal-jurnal tadi ke bagian jurnal penyesuaian. Nah, jika tadi tidak terdapat, ada akun pertama ada 16 akun. 16 akun bisa dilihat. Nah, jika tadi ada dalam jurnal penyesuaian itu tidak terdapat akun-akunnya tidak terdapat di neraca saldo awalnya, neraca saldo, kalian menambahkan sendiri. Menambahkan itu di bawahnya. Nah, di sini ada penyesuaian, ada beban asuransi, pendapatan sewa, utang gaji, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Karena memang sebelumnya yang di bagian ini tidak ada. Jadi begitu juga nanti kalau misalnya kita di perusahaan, mungkin kalau di perusahaan karena mungkin itu sudah berjalan terus-menerus, insya Allah sudah ada. Tapi kalau di sini ini kan soal latihan. Nah, ini sini ya. Jadi ini kalian tambahkan beban asuransi sebesar ini di posisi di debit
Kalau tadi di jurnal sini di posisinya misalnya piutang usaha di debit ya terus di debit, yang di kredit ya terus di kredit, pendapatannya saya terus di kredit, memang di posisinya di kredit. Oke. Jadi tulis bisa demikian rupa adanya. Contohnya tadi ada beban penyusutan dan akumulasi. Beban penyusutan dan akumulasi penyusutan itu 50. Ini angkanya dalam bentuk ribuan teman-teman ya. Oke, selanjutnya ditulis apa adanya dan pastikan bawahnya ini juga balance. Bawahnya balance. Selanjutnya langsung ke demi durasi waktu video biar nggak lama. Selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan itu didapat dari neraca saldo setelah ditambah atau dikurangi dengan ayat jurnal penyesuaian. Oke, contoh kita nomor 1, kas tidak ada penyesuaian, dia langsung pindah sebesar angka yang sama. Kasnya di sini sebesar 2.065. Kemudian di jurnal penyesuaian tidak ada penyesuaian, langsung berarti pindah sebesar angka yang sama seperti di neraca saldo. Selanjutnya piutang usaha sebesar 2.220.000. Kemudian di sini ada penyesuaian di jurnal penyesuaian, maka dia posisinya di debit ketemu debit ditambah. Nah, ditambah sehingga menjadi 2.720.000. Untuk mempersingkat waktu, prinsipnya debit ketemu debit maka ditambah, debit ketemu kredit maka dikurang, kredit ketemu debit. Nah, ini lihat nanti posisinya. Nah, kemudian kredit ketemu debit bisa aja plus, jadi bisa seperti itu. Nih contohnya, kredit sewa diterima di muka 360 dan 120. Posisinya seperti apa? Dia posisinya tetap minus berarti, maka jadi kredit. Oke, contohnya di sini. Kalian pindahkan dan sesuaikan, memang jika ada penyesuaian maka pindahkan. Nih, 2 juta ada penyesuaian sebesar 1.240, dia masih positif 760.000. Oke, di sini. Selanjutnya pastikan angka bawahnya juga balance. Selanjutnya laporan laba rugi. Salah pencet. Nah, laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi, ingat lagi persamaan dasar akuntansi tadi, utang atau aset sama dengan utang tambah modal. Sedangkan untuk laba atau rugi di pensilku ini. Nah, laba atau rugi sama dengan pendapatan kurang beban. Ini prinsipnya. Sehingga di laporan laba rugi ini yang pindah dari neraca saldo disesuaikan ke laporan laba rugi hanya pendapatan dan bebannya saja. Saya ulangi, hanya pendapatan dan bebannya saja. Nah, pendapatannya tadi ada di posisi 16.840. 16.840 ini pindah ke sini. Oke, pindah ke sini 16.840. Bla 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 bla, terus bebannya juga turun semua. Beban turun, terus habis itu turun semua beban, pokoknya yang bersifat beban turun semua ya. Pendapatan dan beban, ingat hanya 2 poin itu saja. Akhirnya di sini dapat selisih. Selisihnya di sini antara pendapatan dan beban ada selisih. Nah, pasti ada selisih, itu tidak mungkin balance. Nah, selisihnya itu yang merupakan laba atau rugi. Dalam hal ini, contoh soal ini, dia adalah posisinya laba atau untung. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir, setelah ini semua berarti neraca. Nah, neraca yang tadi pendapatan dan beban sudah tidak muncul lagi ke sini. Sedangkan tadi yang tidak masuk di laporan laba rugi pindah mulai dari kas sampai dengan
modal ini pindah ya. Nah, tapi untuk pendapatan dan beban sudah tidak muncul lagi di neraca. Yang muncul di neraca adalah laba atau rugi bersih. Seperti itu teman-teman sekalian. Sehingga nanti ini neraca itu harus imbang. Neraca itu, makanya itu terminologinya kenapa harta atau aset sama dengan utang, liability plus modal equity, itu menggambarkan neraca. Neraca itu antara posisi debit dan kredit yang di sini ini harus sama. Jadi neraca yang sebenarnya kan kita pakai model Staffel atau Scontro. Nah, kalau Staffel itu saya ingatkan lagi, kalau Staffel itu bentuknya itu ke bawah lurus. Kalau Scontro itu bentuknya T, neraca. Nah, dalam hal ini ini sama. Ini harus pindah semua. Kemudian nanti terakhir supaya balance tadi laba ruginya dipindah ke sini. Jumlahnya sama. Ini semua jumlahnya harus sama, teman-teman. Ya, kalau misalnya nanti setelah kalian pindahkan neracanya jebret, terus habis itu sama kreditnya jebret, ternyata ditambahin sama labanya itu nggak balance sama laba sini, berarti ini salah ngerjainnya. Makanya itu yang penting pelan-pelan. Kalau masalah kecepatan bisa ala biasa, insya Allah. Toh kalau misalnya nanti sudah bekerja pakai sistem. Tapi yang saya tekankan, kalau misalnya pakai sistem entah itu MIOB atau MIOP, atau mau pakai Zahir Accounting, atau mau pakai Accurate, mau pakai SAP, yang saya tekankan benar-benar adalah teman-teman sekalian atau mahasiswa sekalian paham prinsipnya ini. Jadi mulai dari jurnal sampai dengan pembuatan neraca itu paham cara kerjanya. Jadi ini benar-benar menjadi momok. Kadang-kadang sudah mentang-mentang pakai sistem tapi nggak ngerti. Giliran disuruh mindah, misalnya suruh ganti. Kayak saya nih contoh nih sama bank. Pak Ugro laporannya salah Pak Ugro. Loh kok salah? Laporannya sudah benar. Iya Pak Ugro, kita minta laporan yang begitulah. Nah misalnya gitu. Nah saya minta tambahin ini, minta diganti ini. Wah ini mohon maaf. Iya dah. Ini buat. Ya. Nah jadi itu teman-teman. Nanti akhirnya kalau mau diganti kayak apa caranya? Kalau kalian tidak tahu prinsipnya, maka akan sulit kayak gitu. Dari itu ini penting sekali bagi teman-teman sekalian mengetahui cara kerjanya ini. Oke, mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Tolong nanti nontonnya secara utuh supaya nggak putus-putus, supaya tidak salah mengerti. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Salam sejahtera. Terima kasih sudah menonton.